Ternyata ringnya ini bisa turun begini guys. Lah, buat apa kok bisa turun? Manual grinder atau hand operated grinder. Apakah ada tumpah? Apakah ada? Selamat datang kembali di channel Barkode, barnya Koade atau Bar Kopi Ade. Seperti biasa kali ini kita kembali mau mereview tentang barang kesukaan saya kalau di proses pembuatan kopi, yaitu grinder again. Grinder secara ya seperti yang mungkin bisa dilihat, salah satu yang paling sering kelihatan di bar adalah macam-macam grinder. Nah, kali ini kita mau bahas tentang grinder yang satu ini. Mungkin bagi kalian yang para suhu dunia perkopian gitu ya, mungkin tahu tentang grinder ini. Cuman grinder ini itu bukan sangat jarang ya. Salah satu alasan ini sedikit bukan spoiler sih ya. Bukan sneak peek. Apa ya namanya ya? Ya alasan lah ya. Salah satu alasan kenapa kok ada beli ini, karena bentuknya yang unik. Terus habis gitu nggak ada orang sepanjang yang saya tahu di sosial media ya, saya sih konsumen YouTube ya, yang nge-review grinder ini, yang ada in-depth review, lebih ke arah kayak ASMR short gitu, kayak itu ada. Cuman in-depth review nggak ada. Padahal grinder ini nggak bisa dibilang baru ya. Soalnya rilisnya saya udah aware ada grinder ini mulai mungkin kayak paling nggak 5-6 tahun yang lalu lah. Cuman saya nggak pernah lihat reviewnya. Jadi grinder ini buatan siapa sih? Mungkin kalau ngelihat dari color scheme-nya yang stainless steel, terus ada aksen-aksen hitamnya, mungkin bisa ditebak karena mirip sekali dengan grinder yang ada di belakang sana. Oh, ada. Mari kita ambil. Nah, grinder ini. Nah, kalau di sampingnya kan bisa terlihat kemiripannya. Nah, dan kalau yang satu ini bagi para pejuang kopi, kita nggak ngomong pendekar, pejuang kopi, ini sesuatu yang sering dilihat, yaitu grinder Kino. Sama, ini juga grinder besutan dari Kino. Tipenya yang mana? Kalau yang ini M47, hampir semua ya basically semua hand grinder Kino M47 ya, cuma tinggal ada yang M47 Simplicity, M47 Rebel sekarang, terus ada yang Titan, yang limited, terus ada ini klasik gitu, terus ada yang paling murah apa? Oh, Phoenix yang paling murah. Nah, ini adalah Kino M68. Nah, kalau yang tahu numbering di Kino kayak M47 itu correlate ke ukuran ber yang dipakai. Kalau di sini 47 ya berarti 47 mm. Kalau di sini ya seperti namanya M68, ber size-nya diameternya adalah 68 mm. 68 mm conical ber. Begitu. Bedanya sama ini memang travel grinder, meskipun ini salah satu hand grinder, kalau ya salah satu lah ya hand grinder yang model begini, yang bentuk klasik begini, yang paling berat klasik, si Kino klasik ini di sekilo lebih. Nah, ini juga hand grinder, hand karena operated by hand kan, manual masih ya. Cuman ini ya kalau bagi yang niat untuk bawa kemana-mana sih bisa, cuman ya lebih ke arah untuk ditaruh di meja, untuk tidak dibawa-bawa gitu ya. Mirip mungkin sama bagi yang tahu Paros kita tahu itu kita coba dilihat anunya, namanya PHA-ROS. Paros itu adalah hand operated grinder juga yang desainnya tabletop. Nah, desainnya tabletop seperti ini. Jadi di kategori ini ada selain M68 ada Pharos, terus ada mungkin Weber HG1 dan HG2 HG for hand grind. Kino M68 ini udah ada revisinya, maksudnya dari pertama kali mereka merilis. Secara bentuk sih overall
mirip sama yang pertama kali mereka rilis, cuman salah satu editionnya adalah ini. Ini adalah suction mechanism, karena mungkin kalau lihat dari pengalaman menggunakan barang yang satu ini, Pietro, untuk kita juga sempat ngomongin tentang hal ini, review, bisa diklik di atas sini kalau misalnya mau lihat videonya. Nah, Pietro ini kan juga sama-sama hand grinder yang butuh meja atau butuh tempat untuk naruh, untuk bisa ngegrind dengan nyaman secara workflow ya. Ini kan kalau nggak ada standnya ini yang additional seperti yang kita udah bilang kita ngomongin di review, itu sangat susah sekali ergonomiknya, dia kan cenderung goyang-goyang. Nah kalau ini karena mereka mungkin bikin ini konsepnya memang bukan untuk dibawa-bawa, memang untuk ditaruh di atas meja. Mereka kasih base dan terus mereka kasih mekanisme ini untuk mencegah dia goyang. Jadi ini tekan di bawah ini, seret, itu akan menimbulkan efek vakum, suction. Jadi ini suction mechanism. Jadi biar dia nggak goyang. Cuman ternyata kita mau sekalian bahas tentang desain and pros and cons-nya dari secara desain sama efeknya ke workflow. Jadi pada waktu Grandery datang dari boxnya, ini semua kondisinya disassemble. Jadi nggak ada sedikit perakitan yang harus dilakukan pada waktu terima buka grinder ini. Jadi hand cranknya itu lepas, terus ada 4 posisi untuk ngeloknya, untuk ngelok hand cranknya. Jadi tergantung kita mau sepanjang apa atau sependek apa, mungkin tergantung dari besaran tangan kita ya. Kalau misalnya tangannya cenderung besar, kalau begini, kalau terlalu panjang kan ada kecenderungan untuk nabrak mejanya gitu. Jadi bisa dinaikin begitu. Nah kalau bagi yang ke tangannya mungkin lebih kecil, bisa turunin ke bawah biar bisa lebih gampang, karena semakin panjang ininya kan semakin mudah untuk muternya gitu. Jadi ada bagian ininya, terus ada bagian catch cup-nya, ini untuk terima hasil gilingan. Terus bagian grindernya sendiri yaitu yang bulat ini, dimana the actual grinding is taking place, itu juga kondisinya dites. Jadi yang bulat ini lepas dari base-nya. Jadi ada ini, ada base, ada suction mechanism, ini juga lepas, ini juga lepas, Ngerancangnya untuk ngerakitnya cukup straightforward. Mereka kasih Allen key-nya juga, kunci L untuk ngerakit ini, untuk kunci ini ada, mungkin bisa dilihat ini ada kuncinya untuk biar ini bagian yang atas ini nggak goyang-goyang, jadi di lock begitu ya. Terus ini juga cuman ada pakai Allen key doang di sini. Sama untuk ininya, hand cranknya, hand levernya, cuman tinggal masalah masukin begini aja. Terus memilih ketinggian atau panjang yang cocok sama tangan penggunanya. Kita pakai yang nomor 2 dari nomor 2 lah, karena secara besar tangan termasuk medium size saya, jadi begini. Oke, nah mungkin seperti kalian lihat ya. Nah ini nih, kalau misalnya suction cup-nya nggak di-activate, suction mechanism-nya nggak di-activate, goyang-goyang guys, gitu. Jadi ini akan sangat membantu untuk bikin ininya proses penggilingan jadi stabil. Ini catch cup-nya, ini salah satu pros-nya ya. Maksudnya Kino itu secara workflow mereka pikirin. Jadi setahu saya di versi awal-awal itu nggak ada suction mechanism-nya ini. Terus mereka nambahin ini karena feedback dan kayak, oh iya kelihatannya make sense nih kalau ada kayak beginian ya. Terus ini juga menarik sekali, mereka juga pakai magnet di sekelilingnya, sama seperti ini ada magnet kecil-kecil ya. Terus, nah ini sesuatu yang nggak bisa kelihatan kalau nggak actually pegang. Jadi waktu saya belum beli, saya juga nggak tahu. Ternyata ini bagian ring itemnya ini terbuat dari plastik. Ininya stainless ya. Ternyata ringnya ini bisa turun begini guys. Lah, buat apa kok bisa turun? Ternyata ini secara diameter pas banget sama portafilter ukuran yang 58 mili. Jadi kalau kita punya portafilter
dia akan magnetnya ini selain obviously kalau di grindernya akan bisa bikin dia attach ke atas begini ya magnetnya. Kalau ini bisa nempel juga di portafilternya. Terus biar nggak goyang-goyang, dia bisa turun gini. Biar ground coffee-nya nggak kemana-mana, sembari lagi di shake. Biasanya kita shake. Kalau kita kita mau meminimalisir harus ngelakuin WDT, itu kita shake. Seperti kata si Bang Len Cedric, mungkin bisa lihat videonya dia tentang masalah distribution teknik. Nah, ini salah satu yang menurut saya sangat thoughtful, jadi bisa naik turun begitu, terus nih ke bawah sini, dan bisa biar waktu nge-grind obviously ground coffee-nya nggak kemana-mana. Oke. Nah, tetapi ini make sense, sangat make sense suction mekanismenya ini. Cuman barusan tadi saya discover something yang barusan tahu ternyata. Kalau suction mechanism ini tidak bisa berfungsi satu kalau misalnya mejanya atau base-nya tuh nggak rata. Dia ya obviously ya kalau nggak rata ya nggak bisa vakum gitu ya. Terus kedua, kalau misalnya surface yang tempat dudukannya dia, jadi permukaan tempat dudukannya dia duduk, itu berpori. Berpori maksudnya gimana? Bukan maksudnya berpori gede-gede kayak sponge gitu, bukan. Something as simple as solid wood. Nanti bisa lihat. Kan nanti kita mau tes rasa ya, jadi kita akan brew. Maksudnya kita udah sempat ngebrew. Ntar lihat di prosesnya bahwa kalau di meja yang solid wood, karena wood itu banyak porinya, dia nggak bisa gitu. Jadi alhasil kalau misalnya mau nyoba pakai di surface seperti itu, dia nggak bisa berfungsi suctionnya. Jadi itu that's a bit of cons gitu ya. Cuman ya solusinya ngapain? Solusinya gimana? Ya cari permukaan yang rata dan tidak berpori. Contohnya kayak begini, tabletop. The whole experience of using this grinder itu cukup menyenangkan karena kalau misalnya pakai grinder model kayak begini, grinder ini bisa nge-grind untuk halusan espresso nggak? Bisa. Nanti bisa Timor, certain models bisa. Ini bisa. Cuman besaran bar itu berkorelasi cukup direct dengan lamanya kalian harus nge-grind. For example, di Comandante untuk nge-grind kehalusan espresso biasanya itu nggak mungkin lebih cepat daripada kalau saya ya yang nge-grind. Ya obviously dengan speed saya untuk nge-crank, which is kayak average people punya speed. Itu kalau misalnya kecepatannya waktu nge-grind untuk espresso ternyata kita setting nih grind settingnya, terus kita bilang oh ya udahlah kira-kira espresso segini, terus waktu di grind ternyata waktunya cuman kayak 1 menit 30 ke bawah, itu udah hampir pasti kalau dengan kecepatan saya hampir pasti itu terlalu kasar. Jadi minimum butuh paling enggak 1 menit 30 guys. 1 menit 30 kalau suruh muter gini lumayan capek juga ya gitu. Resistance-nya sih nggak begitu masalah, cuman ya repetisinya lama. Nah, kalau di M68 ini karena bersize-nya dia gede, 68 mili, dari pengalaman untuk grind setting espresso biasanya cuma butuh 30 detik kali, nggak sampai. Nanti kita coba sama-sama. Ini karena terakhir kali buat ngebrew espresso, jadi ini range-nya espresso. Jadi nanti kita akan coba sama-sama. Kita timer butuh waktu berapa lama. Oke? Mari habis itu kita coba sekarang untuk nge-grind. Be right back, ngambil kopinya dulu. Oke, lupa. Untuk adjustment-nya ke tingkat kehalusannya, itu posisinya di atas ini guys. Dan seperti grinder-grinder Kinu yang lainnya, itu stepless. Stepless, jadi nggak ada kliknya lah. Cuman menariknya di sini ada kayak klik feeling. Cuman jadi kalau diputer, ini ada kayak tek 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 gitu, tapi nggak gigi beneran gitu. Jadi this is pretty much a stepless grinder, very granular,
dalam adjustment grand settingnya, sama kayak Kino. Semua Kino salah satu yang unik adalah mereka stepless adjustment. Jadi theoretically you have unlimited, dalam tanda kutip unlimited grand settings begitu. Nggak kayak mungkin kayak Comandante, Time Mode, Easy Presso, semua kan sistemnya klik ya gitu. Kalau ini nggak, Pietro juga klik. Kita di sini pakai 20 gram. Oke, ternyata waktunya just under 1 minute. Pernah lebih cepat sih, tadi ini agak terlalu pelan ya muternya. Anyway, dengan pace seperti yang kalian lihat tadi, butuh waktu sekitar 55 detik, 56 detik untuk ngegrind kehalusan espresso. Tapi ini bukan, sorry, ini kehalusan espresso bagi kebanyakan mesin espresso lah ya. Nah, nih. Terus kita mau mubasir kalau dicoba, kalau misalnya nggak dicoba, jadi kita akan bikin. Oh iya, bagi yang komen untuk nge-review alat-alatnya Velo, salah satunya mungkin seperti yang kalian lihat ini. Sekarang kita punya demo. Nanti tungguin di video berikutnya kita akan review Velo Tali Pro ini, timbangan dari Velo. Untuk respon yang kamu ada komen untuk minta di review alat-alatnya Velo. Jadi kita rencananya akan review ini sama salah satu grinder yang kita sebetulnya udah, maksudnya sering banget pakai terexpose, yaitu Velo Opus. Jadi stay tune. Be right back. Seperti sesuai dengan apa yang kita coba. Kemarin tadi kan kita, ini bukan pertama kali bikin, bukan pertama kali coba. Jadi setelah coba beberapa kali, cukup, biasanya go to grinder kita untuk espresso itu flat burr 98 mili, SSP unimodal ya, bagi orang-orang yang gila tentang grinder dan burr. Kalau dibanding dengan ini, hasil dari sini ini memang lebih ke arah conical, tapi nggak sampai klasik banget. Maksudnya klasik conical tuh kayak gimana sih? Taste profile klasik conical itu biasanya bodinya cukup tebel, secara flavor separation tidak terlalu kentara, lebih ke arah kompleks tapi mix blended. Ini lebih ke arah nggak klasik seperti itu. Mungkin kalau kita ngomong rasa flavor klasik itu mungkin rasa-rasa yang diproduce kayak burnya yang dipakai di Zero atau di Mazer espresso grinder kayak Super Jolly gitu-gitu. Itu definisi cukup Super Jolly apaan sih? Super Jolly kan flat burr. Mazer Koni itu classic conical. Terus jadi ini nggak terlalu seklasik itu karena masih bisa berasa bodinya memang lebih daripada misalnya yang 98 mili flatbed yang biasa kita pakai, cuman nggak super intens. Jadi in terms of flavor profile dari conical burr
Ini mungkin mirip lebih ke arah grinder yang satu ini, Weber Key. Ini pakai 83 mili kalau nggak salah dengan titanium coating. Kalau ini bukan titanium coating, ini cukup yakin rasanya bukan DLC sih, tapi karbon, soalnya hitam. Warnanya hitam kayak abu-abu gelap. Kalau titanium coating biasanya finishnya jadi warnanya emas gitu. Ini ngomongin cuttingnya Nah, begitu review tentang Kino M68 secara rasa. Kalau untuk manual brew, obviously bisa dipakai untuk manual brew karena grind settingnya pasti sangat broad. Mau sampai cold brew pun juga bisa, yang benar-benar coarse. Untuk manual brew, apakah bisa? Pastinya bisa, karena grind range-nya bisa all the way to Turkish kayak powder fine, sampai all the way sampai cold brew yang very coarse. Itu bisa semua. Untuk profil rasa cenderung cukup mirip. Tapi kalau untuk manual brew mungkin hasil profil rasanya lebih ke arah memang seperti conical ya. Jadi more body, a bit more intensity, especially kalau di compare dengan sesuatu seperti Pietro dengan Pro Brewer-nya. Begitu preferensi pribadi. Jadi bagi kalian yang suka rasa yang body yang lebih tebal, rasa yang lebih intens, dengan provided beans-nya sama ya, mungkin akan menyukai grinder yang satu ini. Bukan permasalahannya ya, salah satu hal yang dari tadi belum sempat kita bahas adalah masalah harga guys. Antara 15 sampai 20 juta tergantung beli dari mana gitu ya. Jadi harganya cukup mehong guys kalau untuk manual grinder atau hand operated grinder. Apakah ada Apakah ada hand grinder di rentang harga yang sama? Ada, yaitu tadi yang sudah sempat saya mention adalah Weber HG1, sekarang HG2, udah iteration yang kedua. Itu juga seingat saya di rentang harga yang sama antara 15 sampai 20 juta. Makanya mungkin karena itu barang ini jarang di luar sana. Jadi begitu guys. Apakah grinder ini worth it? Itu sesuatu yang saya kembalikan ke kalian semua. Silakan komen bagi yang pernah merasakan hasil dari grinder ini, hasil kopi dari grinder ini. Terus bagi yang punya, saya juga ingin tahu apakah bagi kalian yang punya barang ini, apakah setuju, apakah tidak setuju. Silakan komen di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe sama di like, karena kita masih sangat baru dan setiap like dan subscribe pasti akan membantu channel Barcode ini. Thank you so much. Jika ada pertanyaan juga jangan lupa silakan komen di bawah. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. See you.